Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue netizen yang suka membahas bola. Jadi tadi sudah digelar pertandingan terakhir dari Liga 1 ya, antara Persib Bandung menghadapi Persis Solo, di mana Persib berhasil menutup Liga 1 dengan kemenangan dengan skor 3-2. Dan sekarang banyak supporter yang sedang berpesta di Gede Bage. Gue gak bisa ke Gede Bage sekarang ya, karena gue lagi kurang enak badan. Tadinya gue udah niat kan, gue udah beli bajunya juga, tapi nanti kalau ada konfer resmi gue akan usahakan ikut ya, kalau badan gue udah fit lah, kalau badan gue udah fit gitu. Jadi yes, congrats untuk Persib Bandung, akhir yang sangat manis. Gede Bage juga kata teman-teman gue udah macet banget, udah rame gitu ya, udah rame. Katanya kalau bocoran dari pemerintah kota Bandung ya, jadi katanya konvoynya akan alurnya tuh dari Gedung Sate sampai Gede Bage katanya, sampai stadion. Tapi kita nggak tahu ya itu benar atau enggak, karena itu kan rute yang lumayan jauh ya, berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu kan rutenya cuman dari Pasteur sampai Gede Bage ya, kan itu agak deket ya, kayak ngelewatin satu Pasopati aja udah nyampe gitu ya. Tetapi kalau sekarang itu kan dari Gedung Sate sampai Gede Bage, itu agak lumayan jauh, lebih jauh gitu ya. Tapi karena posisi pemain Persib juga udah ada di Bandung, jadi kayaknya bisa lah di prepare dengan baik ya, rute-rute mana yang setidaknya tidak akan mengganggu jalan gitu ya, tidak akan mengganggu rute dari para warga Bandung ya, jadi tidak mengganggu mobilitas warga Bandung. Jadi nanti dilihat rutenya akan seperti apa. Sekali lagi congrats untuk tim kebanggaan gua ya, Persib Bandung yang berhasil menjuarai Liga Indonesia, back to back juara. Tapi di balik juara ini ada kesedihan, di mana era Persib, era back to back ini akan berakhir karena banyak pemain penting yang akan pergi. Ya, so far 3 pemain sudah mengumumkan perpisahan di Instagramnya. Yang pertama adalah Ciro Alves. Ya, Ciro Alves sudah mengumumkan dia akan pergi. Yang kedua adalah Kevin Ray Mendoza. Ya, dia juga sudah mengucapkan kata perpisahan di Instagramnya. Dan yang ketiga adalah Nick Kuipers. Ya, Nick Kuipers yang sudah 6 tahun ada di Persib, salah satu pemain asing terlama yang ada di Persib, juga akhirnya memutuskan untuk pergi dari Bandung ya, Persib Bandung. Jadi ini adalah 3 pemain kunci yang membawa Persib back to back juara, dan so far ya selalu bersaing di papan atas selama mereka ada di tim. Jadi bad sekali ya, gue tidak tahu ya apa yang akan terjadi dengan Persib di season depan. Ditambah banyak sekali pemain juga yang akan pergi. Yang pertama adalah Tyrone Del Pino juga katanya akan pergi, kemudian Gustavo Franca gitu ya, katanya juga tidak akan memperpanjang. Kemudian Rian Kurnia, Beckham Putra, ini rumor ya, yang ini rumor-rumornya ya. Kemudian Igbo Nevo, Ahmad Jufrianto, kemudian siapa lagi, Tyrone. Yang paling penting itu Tyrone sih. Ini Tyrone mudah-mudahan mau memperpanjang ya, tapi ya kabarnya Malut katanya akan mengincar Tyrone Del Pino. Jadi gue tidak tahu kedepannya skuad Persib akan seperti apa ya, akan setajam apa. Kemudian David Da Silva juga dirumorkan akan pergi. Jadi ini bener-bener skuad ini akan kehilangan setengahnya ya, di season depan akan kehilangan setengah kekuatannya. Jadi gue tidak tahu ya apa yang akan terjadi dengan Persib di season depan. Tapi ya hidup harus terus berjalan, semua era pasti ada akhirnya gitu ya. Dan mudah-mudahan era yang baru juga memberikan prestasi yang sama kalau bisa ya, jadi juara lagi kalau bisa dengan era yang baru. Jadi gue harapkan dari scouting Persib Bandung juga bisa mencari pemain yang tepat gitu ya, bisa mencari pemain yang tepat. Duit pasti banyak ya karena kita juara terus, duit pasti baik, ditambah kita main di kompetisi Asia, jadi pasti sponsor juga banyak gitu ya, pasti duit banyak, jadi nggak akan kesulitan kayak mendapatkan pemain-pemain bagus.
Jadi pastinya yang gue harapkan adalah scouting mereka bagus gitu ya. Jadi dapat membeli pemain dengan harga yang wajar dan skill yang mumpuni. Kalau bisa ya sekelas Ciro Alves itu bisa dapat penggantinya ya. Jadi bukan pemain yang ecek-ecek kalau bisa ya. Katanya kan Sadil bakal masuk ya. Sadil oke lah. Tapi gue nggak merasa Sadil bisa menggendong tim sih. Tapi oke lah Sadil gitu ya. Kemudian Berginho katanya akan datang gitu ya. Jadi ya gue gak tahu ya ini bakal kemana nantinya. Kemudian siapa lagi, Rapinya katanya, tapi Rapinya katanya bakal stay di PSIM. Ya we'll see ya, kita lihat pemain-pemain mana, karena gini loh, so far yang menggendong tim ini menurut gue itu kan ada 3 ya, Ciro, Tyron, dan Beckham. Ciro pergi, Tyron hampir pasti pergi, jadi sisa Beckham. Beckham putra pun katanya sedang banyak yang mengincar katanya. Makanya gue sih pengennya ya, ini kepengen gue ya, mudah-mudahan Persib ngerekrut Yaakob Sayuri sih. Ini Yaakob bener-bener gue impress banget sama pemain ini. Menurut gue Yaakob ini levelnya udah terlalu tinggi untuk level Liga 1 kok menurut gue. Yaakob ini udah layak main di Liga Thailand, Liga Korea gitu ya. Gue harap Persib mau sih merekrut Yaakob Sayuri, atau kalau bisa ya, ini kalau bisa ya, Rizky Ridho kalau bisa direkrut juga sama Persib. Jadi ini gue nggak tahu ya, ini lini belakang bisa nggak kita mendapatkan pemain yang kelasnya itu Nick Kuipers. Itu sih, Nick Kuipers atau bahkan Franka juga kalau pergi ya kan. Berarti kan butuh 2 center back ya. Jadi kita lihat ya, Nick Kuipers sama Franka ini apakah akan ada penggantinya. Berarti kan kalau mencari yang selevelan Kuipers berarti harus nyari yang jebolan Eredivisie juga, karena kan Nick Kuipers sebelumnya dari Eredivisie ya, dari Eredivisie Belanda. Jadi kalau mencari dari Eredivisie lagi gue rasa oke aja gitu ya. Tapi kalau kalian lihat ya, Eredivisie kan tidak menjamin. Lihat Castaner juga jebolan Eredivisie, mainnya kayak begitu. Jadi tidak menjamin sebenarnya level Eredivisie. Yang penting itu adalah kekompakan berarti kan, kekompakan dan kepercayaan diri. Ciro, kita lihat Ciro tidak pernah bermain di tim bagus sepanjang karirnya, tapi ketika masuk Persib dia menjadi menggendong. Ya, berarti harus mencari pemainnya seperti itu. Pemain yang benar-benar bisa memberikan hatinya untuk Persib. Gua harapkan datang lagi pemain-pemain seperti itu ya, kayak David da Silva gitu ya. DDS meskipun sekarang sudah menurun jauh, tapi dia memberikan segalanya untuk Persib gitu ya. Memberikan banyak gol, 2 kali menjadi top scorer gitu ya. Jadi memberikan segalanya untuk Persib adalah kunci kalau pemain Persib ingin berhasil gitu ya. Kunci kalau pemain Persib ingin berhasil di Persib ya. Jadi harus memberikan, bukan hanya menuntut gaji segala macam, tapi juga harus memberikan 100% hatinya. Seperti Ciro ya, Ciro kan kalau ada momen-momen yang penting dia pasti menangis, dia pasti berteriak segala macam gitu ya. Lihat Ciro begitu 200% memberikan segalanya untuk Persib. Meskipun di akhir-akhir katanya dia sempat dihujat, tapi stop ngehujat lah guys ya. Itu udah keputusan Ciro. Jadi ya mudah-mudahan Persib bisa terus menggila sampai season-season mendatang gitu ya. Jadi sekali lagi akhir yang manis untuk Persib Bandung, dan luar biasa gitu ya season ini. Persib di putaran kedua meskipun sempat goyang ya, tapi putaran pertama yang unbeaten tanpa kekalahan membuat poin Persib udah sesulit untuk dikejar. Masterclass Boyan Hodak, selama Boyan Hodak masih ada, gue masih yakin Persib akan ada di papan atas. Oke? Juara!